Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Hari ini gue exciting banget karena gue dikirimin paket sama Victory Toys. Kira-kira isinya apa ya? Meskipun kalian udah lihat di thumbnail, kita unboxing bareng-bareng ya. Sambil unboxing, gue jelasin sedikit tentang Victory Toys ya. Ini info penting, jadi disimak baik-baik, jangan di skip. Victory Toys adalah perusahaan mainan yang berdiri pada tahun 2013 yang berspesialisasi dalam berburu mainan dan hobi, dan mereka berspesialisasi dalam tokoh mecha atau robot dan anime serta manga Jepang. Jadi kalau kalian mau cari mainan-mainan atau action figure premium buat nambahin koleksi kalian, bisa langsung ke Victory Toys ya. Untuk alamat sosial media dan online store mereka, kalian bisa lihat di deskripsi ya, atau kalian bisa langsung masuk ke website mereka di victorytoys.net. Semuanya ada di sana. Nah, ini dia action figure yang pertama, Mechatron Wigo Sunrise skala 1:35 buatan Sentinel kalau nggak salah tahun 2021 ya. Sebelum lanjut ke action figure yang kedua, gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Victory Toys yang udah mengirimkan figur-figur ini buat gue review. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses terus buat Victory Toys. Dan ini action figure yang kedua, sebuah action figure yang keren banget, ditunggu-tunggu banyak orang dan lumayan susah didapetinnya ya. Ini adalah Metal Build Teenage Mutant Ninja Turtles Leonardo buatan Hit Boys tahun 2023 ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya ya. Gue udah gak sabar nih pengen unboxing. Ini adalah tampilan depan dari boxnya, bergambar Mecha Leonardo-nya close up dari kepala sampai torso. Oh ya, ini figur official ya. Di sini ada logo Nickelodeon. Di bawahnya ada logo Teenage Mutant Ninja Turtles yang udah sangat familiar banget buat kalian anak-anak 90-an. Figur ini dibuat oleh Hit Boys, di sini ada logonya. Di bawah sini ada Leonardo, Mutant Ninja Turtles, Leonardo. Bergeser ke sampingnya. Di sini ada figur Leonardo dari atas sampai bawah. Dan di sini ada Leonardo, Mutant Ninja Turtles, Leonardo. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini adalah figur-figur, foto-foto figur-figurnya Leonardo Mecha ini. Tampilan depannya, ini tampilan belakangnya, beberapa action figurnya, ini bagian backpacknya. Di sini ada pilot yang bisa dimasukin ke dalam bagian backpacknya sini. Dan ini kalau keadaannya udah ditutup pintu kokpitnya. Dan di sini aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat. Sini gimmick-gimmicknya dan beberapa keterangan-keterangan ya, peringatan-peringatan tentang Mecha ini. Dan ini bagian sampingnya lagi. Action pose-nya Leonardo dari atas sampai bawah. Dan di sini masih ada tulisan Leonardo Mutant Ninja Turtles Leonardo. Untuk bagian atasnya kayak gini, hitam putih ya. Bawahnya sama hitam putih dengan pose yang berbeda ya. Oke, kita langsung lihat isi dalamnya ya. Unboxing kayak gini harus dilakuin pelan-pelan ya, gak usah buru-buru biar semuanya aman. Kalau kalian ngeliatnya cepet, itu karena gue cepetin aja videonya ya. Nah, di sini ada amplop hitam kayak gini, bertuliskan Leonardo, Mutant Ninja Turtles Leonardo. Ini kayaknya buku petunjuk nih, kita lihat aja isinya ya. Ini dia buku petunjuknya, gambarnya sama ya kayak yang di box art tadi. Di sini ada logo Teenage Mutant Ninja Turtles-nya. Di sini ada Leonardo, Mutant Ninja Turtles. Di sini ada instruction. Di sini ada instruction juga kali, tapi mungkin dalam bahasa apa nih, bahasa Cina kali ya. Terus di sini ada logo Hit Boys, ada XZDM Snap. Mungkin mereka ini kerjasama ya antara Hit Boys sama Snap ini. Kita lihat isi dalamnya. Ini ada figur si Mecha Leonardo-nya. Dan ini Leonardo yang biasa kita lihat dalam film-film kartunnya dulu. Dan di sini ada rifle, di sini ada revolver, ada dua revolver. Terus di sini ada dagger, di sini ada katana, di sini ada shieldnya. Ini tampilan belakangnya, ini tampilan depannya. Ini figur mechanya ya, yang kalau yang sini kan ilustrasi, kalau sini tampilan aslinya. Terus di sini ada anti-mutation potion ya, di sini ada rifle connector juga, bisa kita pasang ke badannya. Di sini ada rifle. Di sini ada shieldnya yang bisa dipisah jadi 3 bagian gini. Ini ada turtle shell-nya. Ini ada pizza kayaknya buat nyalain lampu di bagian matanya deh. Dan ini stand base-nya. Dan ini ada apa ini ya?
Oh, ini pilotnya ya, si Leonardo-nya yang bisa kita pasang ke bagian shell-nya di sini, ke dalam sini. Dan yang bulat ini turtle fan transparent. Oh, ini kayaknya buat roda fan ya. Ntar kita lihat halaman berikutnya. Ini tempat kita buat masang kepalanya, masang shell-nya. Nah, ini buat masang baterainya nih. Dibuka dulu terus masukin baterainya ke sini. Nah, ini tampilannya kalau matanya nyala. Ada dua mode ya, mode nyala gitu aja sama mode kayak breathing light mode. Bisa mode kayak bernafas gitu. Nah, ini artikulasinya. Beberapa artikulasinya. Masih artikulasi. Dan ini bagian shell-nya bisa diangkat gitu ya, dibuka bagian atasnya. Dan ini bagian kokpitnya buat kita masukin si pilotnya, si figur Michelangelo-nya. Kayak gini. Terus ini pintu kokpitnya udah ketutup. Pintu kokpitnya yang bisa ditutup, digeser gitu. Nah, shieldnya bisa dibagi 3 kayak gini. Oh, ini shieldnya bisa kita pasang di bagian side skirt ya, kayak gini. So, bisa kita pasang di bagian pundaknya juga. Ini konektornya di sini. Berikutnya, ini tentang rifle-nya buat masang di bagian kakinya. Terus ini yang tadi nih, yang kita dapat di sini, dapat warna hitam sama dapat warna clear hijau ya. Nah, untuk mendapatkan yang 3 ini, kita harus ngumpulin 3 action figure mecha ini ya, si Donatello, si Raphael, sama siapa satu lagi, Michelangelo ya. Jadi berikutnya mereka bakal rilis juga tuh mecha Leonardo secara lengkap. Tapi untuk sekarang sih belum. Nah, kalau udah lengkap kita bisa dapat 4 ini dan kita bisa susun jadi sebuah fan kayak gini. Keren juga sih. Nah, ini beberapa action pose-nya. Gila, keren abis ya. Gak sabar buat lihat isi blisternya. Yaudah, kita lihat isi dalam blisternya ya. Di sini kita dapat 3 pack blister ya. Blister yang pertama, di sini ada mekanya. Ini ada bagian kepalanya, ini bagian shell-nya. Dan ini revolvernya ya, ada 2. Blister yang kedua, di sini ada 2 katana, 2 dagger, ada 4 shuriken, terus ada anti-mutation potion, ada 3, ada pizza, ada rifle-nya, dan ada runner isi figur gini ya, sama rodanya. Ini hitam dan yang ini clear. Dan ini ada shield-nya. Blister ketiga, di sini ada stand base ya, sama konektornya, dan ini konektor untuk pasang senjata-senjatanya ke badan si mecha Leonardo-nya. Sekarang kita buka blister yang pertama dan kita bangunin si mecha Leonardo-nya ya. Nah, ini dia. Keren banget desainnya ya. Kalau kita lihat-lihat, kayaknya orang-orang yang desain mecha ini seperti terinspirasi dari Metal Build Gundam ya. Bisa kita lihat dari craftsmanship-nya, dekal-dekal di sini dan panel lining-nya. Ini bagian belakangnya. Di sini ada copyright 2023 Viacom. Di sini ada dekal-dekalnya yang udah terpasang dan udah di top coat juga ya. Jadi aman kalau dipegang, asal kita hati-hati aja ya. Oke, kita langsung aja lihat detail dan artikulasinya ya. Kita taruh dulu badannya di sini dan kita ambil bagian kepalanya ya. Ini dia bagian kepalanya dengan detail seperti ikat kepala warna biru dengan aksen putih dan gold di bagian depan serta fin kembar di bagian belakang. Ada Vulcan gun-nya juga dan bagian mulut yang bisa dibuka ya. Dan ini bagian belakang dan bagian atasnya. Sekarang kita pasang dulu bagian kepalanya ke badannya ya. Dan ini tampilan mecha Leonardo-nya tanpa aksesoris apapun yang terpasang. Dan ini adalah bagian shell-nya, dengan bagian dalamnya pun didetail dengan sangat sempurna. Ada sendi di bagian dalam sini ya, jadi bagian sini bisa ditekuk kayak gini. Di sini ada thruster yang bisa digerakin juga kayak gini. Dan di bagian atas ini ada bagian yang bisa dibuka di sebelah kanan dan kiri. Dibukanya dengan cara ditarik bagian luarnya dan digeser ke arah luar kayak gini. Setelah itu kita bisa buka pintu kokpitnya kayak gini. Dan ini dia detail di bagian dalam kokpitnya. Dan kita bisa taruh figur pilotnya si Leonardo yang tadi ya, yang ada di dalam runner itu. Dan ini mode terbuka dan kalau ditutup tinggal diputar aja kayak gini.
Dan ternyata di sini juga ada artikulasi ya, di bagian bawah sini bisa dibuka. Dan di bagian dalam sini juga masih ada detail ya. Oke, kita coba pasang ke bagian mekanya ya. Ini dia penampilannya setelah sialnya terpasang. Dia punya detail yang sangat bagus ya, separasi warnanya banyak. Ada gold, ada coklat, ada abu-abu gelap, gunmetal gitu. Dekal-dekalnya juga banyak, dan detail-detailnya sangat-sangat bagus ya. Udah dicat warna biru kayak gini. Dan sekarang kita lihat ke bagian revolvernya ya. Dia punya revolver kayak gini, ada dua, dan di bagian sini bisa diputar ya. Desainnya bagus banget dengan warna abu-abu dan gunmetal, dan scope dengan detail warna biru kayak gini, dan ada beberapa dekal juga. Dan untuk pasang ke bagian tangannya, di sini ada lubang untuk dipasang di peg di bagian telapak tangannya ya. Oh iya, satu lagi yang gue lupa bilang, figur TMNT ini berat banget ya. Dia punya perpaduan bahan dari metal dan plastik, tapi lebih banyak metalnya. Dan dari info yang gue dapat, beratnya ini bisa sampai sekitar 850 gram, hampir 1 kilo ya. Mungkin kalau semua aksesorisnya terpasang bisa sampai 1 kilo kali ya. Nah, untuk pasang revolvernya, di sini ada peg dan di sini ada lubang. Tinggal kita pasang aja di sini. Sebentar, jadinya dibuka dulu. Nah, setelah terpasang, tinggal kita tutup lagi aja, jari-jarinya kayak gini. Ini dia penampilannya ketika revolvernya sudah terpasang ya. Gue pasang di tangan kanan dan kiri kayak gini. Dan revolver ini juga punya dua konektor ya, yang bisa kita pasang di beberapa hardpoint di badannya. Dan kalau itu belum cukup keren, dia juga punya rifle ya, dengan bagian kokang yang bisa digerakin ke depan ke belakang kayak gini. Warnanya abu-abu dan gunmetal dengan detailing beberapa dekal kayak gini. Kita juga dapat 3 buah botol ya, berisi anti-mutation potion yang bisa kita pasang di bagian atasnya sini. Mungkin ini serum anti-mutasi kali ya, yang kalau kita lihat di film kartunnya dulu, dia itu berfungsi buat mengembalikan mutan ke bentuk aslinya, yaitu manusia. Ini menurut gua tambahan detail kecil yang bikin rifle ini jadi lebih kelihatan keren gitu. Botol ini juga bisa kita pasang ke bagian depan rifle-nya kayak gini. Nah, ini dia penampilannya ketika rifle-nya sudah terpasang di tangan. Cara pasangnya sama kayak cara pasang revolvernya tadi ya. Tinggal masukin aja pegnya ke dalam lubang yang ada di handle-nya sini. Dan setelah gue baca buku petunjuknya, ternyata di betisnya situ ada lubang ya buat kita pasang revolvernya. Rifle-nya ini juga punya konektor ya, kayak gini, buat kita pasang ke hardpoint di pundak sini. Sayangnya konektornya ini bahannya keras ya, jadi nggak gue pasang daripada beresiko patah atau catnya terkelupas. Nggak cuma revolver dan rifle-nya aja, dia juga punya 2 katana kayak gini beserta sarungnya. Dan katana ini berat ya, 2 kayak gini aja berat loh, karena ini besi. Dan ini detail di bagian dalamnya, ada panel lining juga, dan ini cukup tajam ya ternyata, jadi harus hati-hati megangnya. Dan ini detail untuk sarungnya dengan panel lining dan dekal-dekal juga, dan ada lubang juga buat kita pasang ke bagian tangan. Lalu kita juga dapat 2 buah dagger ya, dengan detail yang gak kalah keren. Dan ini juga sama-sama berat ya, karena bahannya sama-sama diecast. Selain itu kita juga dapat 4 buah shuriken yang bisa kita pasang ke bagian tengah shield ketika shieldnya sudah dilepas jadi 3 bagiannya. Ini dia bagian shieldnya dengan detail yang sangat maksimal ya, separasi warnanya banyak dan dilengkapi dengan berbagai macam dekal juga. Dan ini bagian belakangnya, di sini ada konektor buat kita pasang ke bagian shield atau pundaknya. Dan di tengah sini juga kita bisa pasang konektor ya untuk bagian tangannya. Untuk ngelepasin shieldnya tinggal ditarik aja pelan-pelan kayak gini. Dan untuk pasang ke bagian side skirt atau pundaknya, kita tinggal keluarin aja peg yang terlipat di dalam sini dan tinggal dipasang aja ke hardpointnya. Nah, ini dia penampilannya setelah kita pasang ke bagian pundaknya ya. Dan ini dia penampilan shurikennya yang terpasang di bagian tengah shieldnya tadi ya. Lalu kemudian kita ada pizza kayak gini. Pizza ini kita pakai buat nyalain dan matiin lampu di bagian matanya ya. Cuma sayangnya gue nggak punya baterainya. Jadi buat sekarang gue nggak bisa ngasih lihat dulu gimana penampilannya kalau lampunya nyala ya. Itu semua tadi detail dan artikulasi di bagian aksesoris. Sekarang kita lihat detail dan artikulasi di bagian mekanya ya. Untuk detail di bagian kepala, tadi udah lihat ya di awal video. Dan di sini ada mulut yang bisa dibuka kayak gini. Jadi agak ramah ya kelihatannya. Jadi agak ceria gitu. Kalau ditutup gini kan lebih garang gitu, lebih serem.
Dan untuk artikulasinya dia bisa diputar 360 derajat, bagian atas ada ball joint, dan di lehernya juga bisa kita tarik ke atas kayak gini ya. Jadi kepalanya bisa ngedongak ke belakang gitu, ngadep ke atas, dan bisa nunduk ke bawah juga. Jadi di bawah sini ada sendi juga ya, yang bisa ngebantu nambahin artikulasi juga. Untuk lengannya, armor di pundak bisa ditarik ke samping kayak gini, bisa diputar juga, dan dia punya sendi di bagian torso yang bisa ditarik ke depan kayak gini, untuk nambah jangkauan ke arah depan ya. Untuk ke atasnya mentok segini, di sini ada rotasi, dan untuk di bagian sikunya ada separasi armor di bagian belakang. Dan di sini ada piston ya, sekali lagi satu detail kecil tapi mantap hasilnya. Dan untuk sendi lipatnya lebih dari 90 derajat ya. Di pergelangan tangannya rotasinya ada di sini, dan dia bisa dilipat sedikit juga. Dan di pergelangan tangan di bawah sini ada sendi juga ya, tapi nggak bisa diputar. Untuk bagian jarinya semuanya punya artikulasi ya, ada sendi di semua bagian. Di pangkal sini ada ball joint, dan di masing-masing sini ada sendinya juga, jadi bisa digerakin satu persatu. Lanjut masuk ke bagian torso. Bagian torso sini bisa ditarik ke depan kayak gini, dan kalau bagian ini kita angkat, dia bisa nunduk lagi ke bagian bawah kayak gitu. Dan ini penampilan belakangnya kalau lagi nunduk ke depan, jadi detailnya tuh ternyata banyak banget ya, baru kelihatan setelah dibuka kayak gini. Di bagian-bagian yang gak kelihatan pun mereka ngasih detail semaksimal ini ya. Dan bisa digerakin ke samping kanan dan kiri juga. Untuk perputaran pinggangnya bisa bergerak tapi cuma sedikit ya. Terus masuk ke bagian waist. Di waist ini nggak ada artikulasi apa-apa. Lanjut ke bagian kaki. Di sini ada rotasi. Ke atasnya bisa segini, bisa split. Bagian depan paha sini bisa diturunin biar nggak ganggu jangkauan ke arah depan. Dan ke belakangnya segini. Di bagian paha di sini ada separasi armor ya, keren banget, kayak pahanya Zaku ya. Dan untuk di bagian lutut ada separasi armor juga, bisa lebih dari 90 derajat ya. Sedangkan untuk di ankle-nya bisa ke samping kanan kiri kayak gini, ada sendi putar juga. Dan di bagian jari-jari kakinya sini bisa digerakin satu persatu ya. Dan di sini ada sendi juga, dan ini detail di bagian telapak kakinya. Ini bagian untuk pasang stand base-nya, bisa dibuka bagian sini, dan tinggal kita pasang aja stand base-nya ke bagian sini ya. Sekarang kita masuk ke bagian stand base. Ini dia stand base-nya. Desainnya kayak penutup lubang di jalan gitu ya, kayak penutup gorong-gorong, dengan logo TMNT di atasnya. Dan bagian yang bulat ini bisa dibuka ya, untuk naruh semua aksesorisnya tadi di dalam sini. Hebat idenya ya, jadi multifungsi, bisa jadi stand base dan bisa jadi storage juga. Kita juga dapat dua tiang metal kayak gini ya, ada yang panjang dan juga pendek. Dan untuk menghubungkan ke Leonardo-nya, ada dua konektor gini dengan dua posisi ya, satu lurus ke depan dan satu lagi agak menghadap ke atas. Untuk memasang figur ke stand base, ada ulir di bagian tiangnya, jadi tinggal dipasang dan diputar aja. Lalu untuk menghubungkan ke figurnya, gue pakai yang agak menghadap ke atas ya, biar posenya lebih dinamis aja. Tinggal kita pasang aja bagian ini ke atas ini, terus kita pasang di bagian belakang sini ya. Ini dia Mecha Leonardo yang sudah terpasang di stand base. Dalam action pose-nya lengkap dengan shield, revolver, dan rifle-nya ya. Gokil banget ya, keren abis. Salut buat Hit Boys dan Snap Design yang udah bikin action figure ini. Oh ya, mereka juga berencana buat bikin Mecha TMNT ini untuk member-member TMNT lainnya ya. Kalau di sini udah ada Leonardo, berikutnya mereka akan rilis Michelangelo, Raphael, sama Donatello ya. Dan satu lagi musuh buyutan mereka yaitu Shredder. Kita tunggu aja ya. Jadi untuk kesimpulannya menurut gua figur ini keren banget ya, keren abis. Mau dipandang dari sudut manapun bagus, artikulasinya, detailnya, dan separasi warnanya udah sangat maksimal. Dan figur ini kokoh ya, nggak ada satu bagian pun yang longgar. Cuman satu hal aja yang gua sayangkan adalah semua konektor untuk persenjataannya dibuat dari bahan plastik keras ya. Alangkah lebih baiknya kalau Hit Boys membuat konektornya dari bahan karet yang lebih lentur ya. Mungkin kalau di Gundam kayak bahan polycaps. Selain itu sih, figur ini udah sangat-sangat keren banget ya. Cocok banget buat kalian penggemar action figure mecha atau robot. Atau buat kalian yang mau nostalgia sama film kartun kura-kura ninja tahun 90-an dulu. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang mau ngedapetin figur ini, kalian bisa langsung aja ke Victory Toys ya. Untuk link dan alamat gue taruh di deskripsi ya. Dan yang gue tahu, figur Mecha TMNT buatan Hit Boys ini masih langka ya. Belum diperjualbelikan secara luas. Dan di Victory Toys sudah ada.
Mantap lah Victory Toys, keren. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Victory Toys yang udah ngirimin figur ini buat direview di channel YouTube gua Catur Was Kita. Sukses terus untuk Victory Toys dan timnya. Semoga koleksi mainan premiumnya makin banyak ya dan usahanya semakin berkembang di mana-mana. Amin. Dan semoga Victory Toys nggak bosen ya ngirimin action figurnya buat gua review. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis komentar kalian tentang Dementi Leonardo ini ya. Dan jangan lupa aktifin juga loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Oke, akhir kata, walaupun ini bukan Gundam, tapi seperti biasa, mari menggundam. Bye-bye.